Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Mekkah dari pengaruh kemusyrikan pada tahun ke-8 Hijriah, dahulunya Ka'bah dikelilingi oleh banyak berhala yang menjadi objek ibadah bagi berbagai suku Arab. Terdapat sekitar 360 berhala yang berbeda di sekitar Ka'bah. Setiap suku secara rutin mengunjungi Ka'bah untuk menyembah berhala kesayangan mereka, yang masing-masing memiliki nama sendiri. Dalam Kitabu Al-Ashnam yang ditulis oleh sejarawan Ibnul Qalbi, diceritakan bahwa salah satu dari berhala-berhala tersebut dikenal dengan nama Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah merupakan sepasang kekasih yang terlibat dalam hubungan asmara yang dianggap tidak pantas. Bahkan mereka melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka dan menghukum keduanya. Pada saat itu, keduanya diubah oleh Allah menjadi batu-batu yang menyerupai tubuh manusia. Seperti apa kisah ini selengkapnya? Tonton terus videonya sampai selesai agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Kisah Isaf dan Nailah adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa tindakan terlarang dan dosa memiliki konsekuensi yang serius. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menyadari bahwa azab dari Allah adalah nyata, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa yang mutlak atas semua ciptaannya. Isaf adalah seorang pria yang berasal dari Yaman dan ia mencintai gadis cantik yang bernama Nailah yang tinggal di Mekkah. Namun, ketika Isaf ingin melamar Nailah, orang tua Nailah tidak memberikan restu untuk hubungan mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan secara rahasia, tanpa sepengetahuan orang tua mereka masing-masing. Singkat cerita, Isaf dan Nailah merencanakan pertemuan rahasia di suatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Ketika tiba waktunya, mereka memanfaatkan momen musim haji untuk pertemuan mereka. Keduanya setuju untuk bertemu di depan Ka'bah dan akhirnya berhasil bertemu di sana dan menjalani waktu bersama. Ketika malam hari tiba, kondisi Ka'bah dan sekitarnya dalam keadaan sepi dan sunyi tanpa aktivitas, mereka pun tergoda oleh bujuk rayu syaiton. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam bangunan Ka'bah dan melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Akibat peristiwa tersebut, Allah sangat murka dan segera menurunkan azab kepada Isaf dan Nailah. Pada saat itu juga mereka berdua diubah oleh Allah menjadi batu-batu yang menyerupai tubuh manusia. Dari peristiwa ini, Allah ingin memberikan peringatan kepada semua orang bahwa Ka'bah adalah tempat yang suci dan tidak sepantasnya dikotori oleh tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti yang dilakukan oleh Isaf dan Nailah. Pada hari berikutnya, para peziarah yang hendak melakukan tawaf di sekitar Ka'bah sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk meletakkan patung Isaf di Bukit Sofa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Tindakan ini dimaksudkan sebagai pembelajaran untuk generasi berikutnya, sebagai peringatan tentang konsekuensi tindakan yang tidak patuh terhadap ajaran agama. Kemudian seiring berjalannya waktu, kota Mekah ditaklukkan oleh suku Khuza'ah yang dipimpin oleh raja mereka, Amr bin Luhai bin Qoma'ah bin Himzi. Pada awalnya, kota Mekah dikuasai oleh suku Jurhum. Namun, karena cemburu melihat suku Jurhum yang menghasilkan pendapatan besar dari perdagangan di sekitar Mekah, suku Khuza'ah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai akhirnya menyerang untuk merebut wilayah Mekah. Amr bin Luhai sebetulnya orangnya sangat baik, ringan tangan, dan selalu membiayai keperluan jamaah haji sendirian, sehingga oleh masyarakat pada saat itu dianggap sebagai wali atau ulama. Namun Amr bin Luhai tidak memahami agama Ibrahim secara benar. Suatu hari Amr bin Luhai pergi ke Syam untuk berdagang di Balqa. Di sana dia bertemu dengan suku Amalik yang hanya memahami ajaran Ibrahim secara setengah-setengah. Suku asli Syam ini menyembah berhala dengan sebutan Allah. Kemudian Amr bin Luhai bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Mereka pun menjawab, "Patung-patung ini memberi kami makanan, minuman, kekuatan, memberikan pertolongan saat kami meminta, serta membawa hujan ketika kami memohon. Yang terpenting, mereka membantu kami mendekatkan diri kepada Allah." Setelah berdiskusi dengan suku Amalik, Amr bin Luhai meminta salah satu patung dari mereka, dengan alasan bahwa Mekah saat itu sedang mengalami kesulitan air.
Patung yang diberi nama Hubal itu kemudian dibawa oleh Amr bin Luhai ke Mekah. Sejak saat itu Amr bin Luhai memerintahkan masyarakat untuk membuat patung-patung dengan ciri khas suku mereka masing-masing. Hubal menjadi patung yang paling dihormati oleh semua suku di Mekah. Suku-suku di Mekah kemudian membuat patung-patung lain seperti patung Wud untuk suku Kai, patung Suwa untuk suku Hujail, patung Yaguz untuk suku Thoy, dan patung Ya'uq untuk Hamajan dan Yasar. Patung-patung ini kemudian dijadikan sebagai oleh-oleh dan cenderamata bagi para jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Amr bin Luhai juga memberlakukan aturan yang menyatakan bahwa bagi mereka yang akan melakukan tawaf di Mekah, pakaian yang diperbolehkan hanya yang dibuat oleh masyarakat Mekah. Akibatnya, para jamaah haji yang tidak mampu membeli harus melakukan tawaf dengan telanjang. Pada saat itu, Amr bin Luhai melihat adanya dua patung di Bukit Sofa dan Marwah. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan kedua patung tersebut ke area sekitar Ka'bah. Amr bin Luhai kemudian memerintahkan masyarakat untuk menyembah kedua patung tersebut. Masyarakat pun mematuhi perintah itu dan menyembah patung-patung tersebut. Padahal, kedua patung tersebut adalah manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan Amr bin Luhai ini memiliki dampak yang sangat serius dan berkepanjangan di Mekah. Kemusyrikan dan penyembahan berhala yang dia dorong akhirnya bertahan selama beberapa abad, mengaburkan ajaran asli yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kejahilan ini berlangsung selama berabad-abad hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Mekah dari pengaruh kemusyrikan pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulihkan tata nilai dan keimanan yang benar melalui penaklukan Mekah dan penyucian Ka'bah dari berhala-berhala. Hal ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam dan penyebab pemurnian kembali agama Tauhid di wilayah tersebut. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.